Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fantil Untunani Humaira dari kelas PPSB. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi manajemen sumber daya manusia untuk topik ke-7, yaitu tentang komunikasi. Langsung saja, yang pertama, apa itu komunikasi? Jadi komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan itu untuk mencapai suatu pemahaman bersama. Dalam konteks organisasi, komunikasi menjadi alat utama untuk menyampaikan sebuah instruksi, berbagi ide, dan membangun kerjasama antar individu maupun antar bagian. Kemudian, mengapa komunikasi itu penting? Jadi, komunikasi itu sangat penting karena tanpa adanya komunikasi yang efektif, pekerjaan itu bisa menjadi tidak terarah. Kemudian juga muncul kesalahpahaman dan menurunnya kinerja tim. Melalui komunikasi yang baik itulah organisasi dapat membangun hubungan kerja yang harmonis, memperlancar koordinasi, serta meningkatkan produktivitas. Kemudian siapa saja yang terlibat? Jadi pihak yang terlibat dalam sebuah komunikasi itu semua pihak, mulai dari pimpinan, manajer hingga karyawan. Setiap individu itu berperan sebagai pengirim maupun penerima pesan. Komunikasi yang efektif itu harus dua arah. Bukan hanya menyampaikan tetapi juga mendengarkan. Lalu kapan komunikasi itu dilakukan? Jadi komunikasi itu terjadi setiap saat, baik itu secara formal dalam rapat, laporan, maupun briefing, dan maupun secara informal seperti dalam percakapan sehari-hari antar rekan kerja. Intinya komunikasi itu tidak mengenal waktu karena selalu dibutuhkan dalam setiap aktivitas organisasi. Lalu di mana komunikasi itu berlangsung? Jadi komunikasi bisa berlangsung di berbagai tempat, bisa di ruang kerja, ruang rapat, melalui surat elektronik, aplikasi pesan, hingga platform virtual meeting. Dengan perkembangan teknologi saat ini, komunikasi itu tidak lagi terbatas oleh jarak dan waktu. Dan yang terakhir, bagaimana komunikasi itu dilakukan? Komunikasi yang efektif itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, ada 5 cara. Yang pertama itu ada menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, menyampaikan pesan dengan sikap yang sopan dan terbuka. Yang ketiga itu mendengarkan dengan aktif dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, memanfaatkan media komunikasi yang sesuai dengan situasi. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik agar pesan tersampaikan dengan baik. Jadi, secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa komunikasi itu merupakan jantung dari kegiatan organisasi. Tanpa komunikasi yang baik, koordinasi dan hubungan kerja itu tidak akan berjalan secara efektif. Dan dengan memahami 5W+1H ini, kita dapat mengetahui apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana komunikasi itu berperan penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Demikian penjelasan saya mengenai komunikasi dengan pendekatan 5W+1H ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.